tentara Jepang di Indonesia pada bulan Oktober 1943. Mereka merekrut pemuda Indonesia untuk dijadikan tentara teritorial guna mempertahankan Jawa, Bali, dan Sumatera jika pasukan sekutu tiba. Sudanjo Supriyadi, Sudanjo Muradi, dan rekan-rekannya adalah lulusan pertama pendidikan Komandan Peleton Peta di Bogor. Hadap kiri, gerak. Satu langkah ke kanan, jalan. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Kondisi Romusa atau orang yang dikerahkan untuk kerja paksa membangun perbentangan di pantai sangat menyedihkan. Banyak yang mati akibat kelaparan dan disentri tanpa diobati. Komandan muda itu tersentak melihat penderitaan rakyat yang diakibatkan perlakuan tentara Jepang. Banyak orang Indonesia yang menderita karena tentara Jepang. Aku tidak boleh diam saja. Aku harus membasmi Jepang. Supriyadi, bagaimana kalau kita membuat pasukan pemberontakan dengan beranggotakan tentara Indonesia yang dilatih oleh Jepang? Ya, kita akan membuat pasukan pemberontak dengan menceritakan penderitaan yang dialami oleh masyarakat karena Jepang. Pertemuan rahasia digelar sejak September 1944. Supriyadi merencanakan aksi itu bukan hanya untuk pemberontakan, tetapi sebuah revolusi. Para pemberontak itu menghubungi komandan batalion di wilayah lain untuk sama-sama mengangkat senjata. Mereka juga berniat untuk menghalang kekuatan rakyat. Wahai teman-temanku para tentara Indonesia, mari kita tinggalkan lambang Jepang dan bersatu melawan mereka agar kesengsaraan kita akan berakhir. Ya, mari kita tanggalkan tentara Jepang dan berjuang demi Indonesia. Bagaimana kalau pemberontakan ini kita beritahu kepada Soekarno biar kita mendapat bantuan? Ya, saya akan menuju Soekarno malam ini.
Soekarno pulang ke Blitar, kota lokasi rumahnya dan tempat tinggal orang tuanya, datanglah beberapa perwira peta menemuinya. Assalamualaikum. Masuk. Kami merencanakan pemberontakan. Kita tahu pendapat kita. Pertimbangkanlah matang-matang untuk ruginya. Kita akan berhasil. Saudara terlalu lemah dalam kekuatan militer semacam itu. Kami menjamin kami akan berhasil. Saya hanya berpesan kalau sekiranya saudara-saudara gagal dalam usaha ini, tidaknya sudah siap untuk akibatnya. Saya akan membantu dengan pembuatan istana, tapi harus hati-hati dalam bentuk jejakmu. Maka Tuhan tidak bisa membela kami. Saya tidak bisa melarang lagi, tapi saya juga harus menjaga hubungan dengan pemerintah Jepang di Jakarta. Jepang mulai curiga dengan pergerakan tentara peta dalam melakukan pemberontakan. Aku merasa ada pergerakan pemberontakan tentara Indonesia yang kita latih. Panggilkan aku salah satu tentara Indonesia. Kita akan mencari tahu itu benar atau tidak. Baik, Jaga. Saya akan segera memanggilkan. Tak lama kemudian, Dia tentara Indonesia ya, Tuan. Saya mau diapakan, Tuan? Kamu tidak akan saya apa-apakan. Tapi kamu harus memberitahu tentang pemberontakan yang akan terjadi. Jika kamu tidak mau, akan saya masukkan kamu ke dalam penjara sampai mati. Baik, Jenderal, saya akan mengabarkan apa saja pergerakan mereka. Tuan, mengapa kita tidak langsung menangkap dan menghabisi mereka memberontak? Itu tidak boleh terjadi. Kita di Indonesia untuk memanfaatkan memerdekanya. Jika kita membunuh mereka secara langsung, maka kita akan banyak membuat pemberontakan lainnya di Indonesia. pemberontakan dimulai. Tentara Jepang mengetahui pergerakan tentara peta. Mendapat informasi mengenai pergerakan dan strategi mereka, Tuan. Cepat ceritakan. Mereka akan menyerang markas kita, tapi tidak tahu kapan. Baiklah, agar tidak banyak memakan korban, persiapkan tentara kita untuk berperang tanpa sepengetahuan Indonesia. 14 Februari 1945 dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat, pasukan peta pimpinan Sudanjo Supriyadi menembakkan mortar ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Kekaisaran Jepang. Markas Kepentai juga ditembaki senapan mesin. Akan tetapi, ternyata kedua bangunan tersebut telah dikosongkan karena pihak Jepang telah mencium aksi rencana pasukan peta. Pasukan Jepang telah mengetahui rencana kita. Tempat ini telah dikosongkan.